Layang-layang dalam agama memiliki banyak makna filosofi, baik dalam rangkaian upacara maupun permainan. Undagi Layangan Bali Ida Bagus Narendra Ugrasena mengatakan, dalam membuat layangan mulai dari proses pembuatan hingga akhir, etika anak mulai dibentuk. Dari membuat bahan, anak-anak diajarkan bagaimana bersabar dalam belajar dan memahami sesuatu. Kemudian di saat bermain layangan, anak-anak akan diajari dan dituntut untuk saling menghargai teman, sehingga tidak ada gesekan ataupun perkelahian. Selain pembentukan karakter dalam agama Hindu, juga dipercaya ada Dewa Rare Angon yang menemani dan melindungi anak-anak sehingga anak-anak dapat mengetahui ajaran agama mereka. Psikologi anak, layang-layang itu banyak filsafatnya. Jadi kita mau memasukkan unsur filsafat di dalam layang-layang, apalagi di Bali kan. Filsafat layang-layang itu sangat tinggi. Layang-layang ada dewanya ya, jadi ada Dewa Rare Angon. Nah, anak-anak itu identik dengan dewa gitu. Kan mereka itu hidupnya riang gembira, selalu menyenangkan hidup mereka. Dan kenapa tidak gitu. Jadi filsafat layang-layang itu sebenarnya ada pada anak-anak itu, mereka ya, generasi penerus kita. Mudah-mudahan kalau masa kecil mereka itu penuh kenangan, kebahagiaan. Jadi selama hidup mereka itu riang gembira, saya rasa sampai, nah kita ada satu contoh nih, Pak Nyoman. Dari kecil sampai setua begini. Dan sekarang pun masih beliau bisa concern terhadap layang-layang gitu. Mengarahkan anak-anak kepada hal yang positif tentunya sangat diharapkan orang tua, dibandingkan permainan modern yang hanya mengajari kemajuan tanpa disadari etika, yang menjadikan anak-anak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Tentunya menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan pengertian dan mengarahkan anak pada permainan yang berdampak positif. Trimaja dan Indra Wijaya, Bali TV.